Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Nur Rahmandianto. Saya berasal dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda yang berprodi di Hukum Tata Negara 2 semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS saya, yang mana tugas UTS saya ini berkenaan dengan mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah, yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Hajah Siti Aisyah SPD SHMM MH. Baik, mengenai UTS saya membawakan pengertian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah serta hubungannya antara desentralisasi dengan HTN itu apa. Baik, kita mulai dari pengertian dari desentralisasi, yang mana desentralisasi adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Desentralisasi juga berasal dari kata penyerahan keuangan dan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan praksara dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak ada penerapan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau OTDA yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah atau Pemda. Kelebihan daripada sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah dari pusat. Jadi semisal ada hubungan kerjasama antar negara Indonesia dengan negara luar, maka jika kerjasama itu berada di suatu daerah, maka daerah tersebut bisa langsung berkoordinasi dengan negara tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak pusat. Baik, yang kedua adalah menurut Rod Niels Janjung Chema pada tahun 1983, ialah pencipta atau penggugat baik itu dari segi keuangan maupun hukum kepada unit-unit pemerintah subnasional yang menyelenggarakannya secara bersifat subnasional berada di luar kontrol langsung dari pemerintah pusat. Kemudian apa sih tujuan daripada desentralisasi ini? Yang pertama adalah mencegah pemusatan keuangan. Yang kedua, sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggara pemerintahan. Yang ketiga adalah penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis. Lalu apa saja dasar hukum yang digunakan pada desentralisasi ini? Pada desentralisasi ini, yang dasar hukum yang dipakai adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administrasi pemerintahan pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi. Sebenarnya masih banyak lagi ya dasar hukum yang digunakan pada sistem desentralisasi ini, cuma saya bisa menyampaikan hanya 3 saja. Kemudian kita lanjut pada pengertian daripada otonomi daerah, yang mana otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi dari dalam daerah tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa otonomi daerah adalah sebuah kewenangan otonomi daerah yang mana kewenangan tersebut mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempatnya. Hal ini didasari pada pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi daripada rakyat.
Kemudian tujuan daripada adanya otonomi daerah ini adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah ini membuat pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan pada daerah-daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak wewenang dari kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian jika ada pertanyaan mengenai mengapa di HTN kok ada mata kuliah mengenai desentralisasi dan apa sih hubungannya antara desentralisasi dengan HTN? Menurut saya pribadi, ini berdasarkan dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, bahwasanya kita kembali ke pengertiannya HTN terlebih dahulu. HTN atau hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara berserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Menurut Van Vollenhoven, salah satu ahli pada hukum tata negara, mengemukakan bahwa hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatnya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Jadi menurut saya hubungannya adalah bahwa HTN adalah suatu lembaga yang membentuk suatu badan-badan untuk mengatur masyarakat di lingkungan sekitarnya. Kemudian desentralisasi ini adalah suatu sistem pemerintahan yang mengatur masyarakatnya agar masyarakat tersebut mendapat sebuah kesejahteraan. Ya, selanjutnya bagi kalian yang sudah lulus atau sudah menginjak ujian nasional pada tingkat kelas 3 SMA dan bingung ingin melanjutkan ke universitas di mana, maka saya sarankan untuk Anda semua agar memilih UINSI Samarinda, karena di UINSI Samarinda itu tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran yang umum saja, tetapi juga masuk ke dalam ranah kerohanian, yaitu keagamaan. Mungkin sekian tugas UTS dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.